Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Hanumariasari. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari jurusan Diploma 3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar asuhan keperawatan jiwa pada kasus isolasi sosial. Definisi isolasi sosial. Isolasi sosial atau menarik diri merupakan percobaan untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari hubungan dengan orang lain. Isolasi sosial atau menarik diri adalah suatu keadaan pasien yang mengalami ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan di sekitar secara wajar. Yang kedua ada etiologi. Etiologi itu ada faktor predisposisi, di mana ada tahap perkembangan, ada faktor biologis, ada faktor sosial kultur. Yang kedua ada faktor presipitasi. Di faktor presipitasi ini ada faktor eksternal yang contohnya adalah stresor, yaitu stres yang ditinggalkan oleh faktor sosial budaya seperti keluarga. Yang kedua ada faktor internal, contohnya adalah stresor psikologis, yaitu stres yang terjadi akibat kecemasan yang berkepanjangan dan terjadi bersamaan dengan keterbatasan kemampuan individu. Selanjutnya ada faktor fisiologi, di mana salah satu gangguan berhubungan sosial diantaranya perilaku menarik diri atau isolasi sosial yang disebabkan oleh perasaan tidak berharga bisa dialami pasien dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kekecewaan, dan kecemasan. Perasaan tidak berharga menyebabkan pasien makin sulit dalam mengembangkan berhubungan dengan orang lain. Akibatnya pasien menjadi regresi atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas dan berkurangnya perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Pasien semakin tenggelam dalam perjalanan terhadap penampilan dan tingkah laku masa lalu, serta tingkah laku yang sesuai dengan kenyataan sehingga berakibat lanjut halusinasi. Selanjutnya ada rentan respon. Dalam membina hubungan sosial, individu berada dalam rentan respon yang adaptif sampai maladaptif. Adapun respon maladaptif itu menyendiri, otonom, bekerja sama atau mutualisme, saling ketergantungan atau interdependen, merasa sendiri, loneliness, menarik diri, ketergantungan atau dependen, manipulasi, impulsif, dan narsisme. Pohon masalah, di mana di pohon masalah isolasi sosial itu akibat dari gangguan konsep diri, harga diri rendah menjadi puncak masalah isolasi sosial. Lalu di masalah isolasi sosial ini akan mengakibatkan atau menjadi efek gangguan persepsi sensori seperti halusinasi dan risiko kekerasan. Manifestasi klinis. Tanda dan gejala isolasi sosial ditemukan pada klien pada saat wawancara. Yang pertama yaitu klien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua, klien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Yang ketiga, klien mengatakan hubungan yang tidak berarti dengan orang lain. Yang keempat, klien merasakan bosan dan lambat menghabiskan waktu. Yang kelima, klien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Yang keenam, klien merasa tidak berguna. Yang terakhir yaitu klien tidak yakin dalam melangsungkan hidup. Selanjutnya yaitu tanda dan gejala isolasi sosial yang dapat melalui observasi. Yang pertama, klien tidak memiliki teman dekat, menarik diri, tidak komunikatif, tindakan berulang, pikirannya bermakna, asik dengan pikirannya sendiri, tidak ada kontak mata, tambah sedih, apatis, dan afek tumpul. Selanjutnya itu ada penata laksanaan. Menurut Dalami dan kawan-kawan pada tahun 2009, isolasi sosial termasuk dalam kelompok penyakit skizofrenia tak tergolongkan, maka jenis penata laksanaan medis yang bisa dilakukan adalah yang pertama ada electroconvulsive therapy atau ACT, yang kedua ada psikoterapi, yang ketiga terapi okupasi. Selanjutnya komplikasi yang mungkin ditimbul pada klien dengan isolasi sosial antara lain yang pertama defisit perawatan diri, yang kedua yang terakhir risiko terjadinya gangguan sensori persepsi halusinasi.
Selanjutnya itu ada asuhan keperawatan isolasi sosial. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian itu ada identitas klien, di mana di dalamnya ada nama, umur, jenis kelamin, status perkawinan, agama, tanggal pengkajian, alamat. Terus yang kedua ada keluhan utama, faktor predisposisi, yang empat aspek fisik atau biologis, aspek psikososial. Aspek psikososial ini dibagi menjadi dua, yaitu genogram dan konsep diri. Di konsep diri terpecah lagi menjadi ada citra tubuh, identitas diri, peran, ideal diri, harga diri, status mental, kebutuhan persiapan pulang, mekanisme coping, dan aspek medik. Diagnosa isolasi sosial pada gejala dan tanda mayor, DS atau data subjektif. Yang pertama merasa ingin sendirian, yang kedua merasa tidak aman di tempat umum. Yang kedua ada data objektif di tanda mayor, yaitu pertama menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Di mana ada gejala dan tanda minor pada data subjektif, yaitu merasa berbeda dengan orang lain, merasa asik dengan pikiran sendiri, merasa tidak mempunyai tujuan yang jelas. Di data objektif itu ada afek datar, afek sedih, riwayat ditolak, menunjukkan permusuhan, tidak mampu memenuhi harapan orang lain, kondisi difabel, tindakan tidak berarti, tidak ada kontak mata, perkembangan terlambat, tidak bergairah atau lesu. Di mana ada rencana tindakan asuhan keperawatan menurut Pusdiklatnaker pada tahun 2012, tindakan keperawatan isolasi sosial pada klien dan keluarga itu yang pertama tuh ada tindakan keperawatan dengan pendekatan strategi pelaksanaan atau disingkat SP pada pasien. Pada pasien yaitu yang pertama SP pertemuan 1 pada pasien. Di mana di SP1 ini ada pengkajian isolasi sosial dan melatih bercakap-cakap antara pasien dan keluarga. Di mana isi SP pertama yaitu membina hubungan saling percaya, membantu pasien menyadari masalah isolasi sosial, melatih bercakap-cakap secara bertahap antara pasien dan anggota keluarga. Yang kedua ada SP yang kedua yang bertujuan untuk melatih pasien berinteraksi secara bertahap pasien dengan orang lain. Latihan bercakap-cakap saat melakukan 2 kegiatan harian, di mana mengevaluasi tanda dan gejala isolasi sosial, memvalidasi kemampuan berkenalan untuk beberapa orang, beri pujian, melatih cara berbicara saat melakukan kegiatan harian, latih untuk 2 kegiatan, yang terakhir memuaskan pada jadwal kegiatan untuk latihan berkenal 2-3 orang. Di SP ketiga, yaitu yang bertujuan untuk melatih pasien berinteraksi secara bertahap. Pasien ini berkenalan dengan 4-5 orang. Latih bercakap-cakap saat melakukan 2 kegiatan harian baru. Dengan isiannya yaitu evaluasi tanda dan gejala isolasi sosial, validasi kemampuan berkenalan untuk beberapa orang, dan bicara saat melakukan kegiatan sosial. Yang 3, tanyakan perasaan setelah melakukan kegiatan, lalu berikan pujian, melatih cara berbicara saat melakukan kegiatan harian, minimal latih 2 kegiatan baru. Yang terakhir yaitu memasukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan 4-5 orang. Pada SP keempat yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berinteraksi, melatih cara bicara saat melakukan kegiatan sosial. Di mana di SP4 ini tuh evaluasi tanda dan gejala isolasi sosial, evaluasi kemampuan berkenalan untuk beberapa orang, dan bicara saat melakukan 4 kegiatan harian. Tanyakan perasaan setelah melakukan kegiatan, lalu berikan pujian, melatih cara berbicara saat melakukan kegiatan sosial. Lalu yang kedua ada SP keluarga, di mana SP keluarga itu SP pertama yang bertujuan untuk mengenal masalah dalam merawat pasien isolasi sosial, berkenalan dan berkomunikasi melakukan kegiatan harian yang berisikan tentang mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien, menjelaskan pengertian tanda dan gejala isolasi sosial yang dialami klien beserta proses terjadinya. Dan ketiga, memberi kesempatan keluarga untuk memutuskan perawatan klien. Yang terakhir, menjelaskan cara merawat isolasi sosial dan melatih 2 cara merawat, berkenalan dan melakukan kegiatan harian. Di SP yang kedua yang bertujuan melatih merawat, melibatkan pasien dalam kegiatan rumah tangga sekaligus melatih bicara pada kegiatan tersebut, di mana evaluasi kemampuan keluarga mengenal tanda dan gejala isolasi sosial, validasi kemampuan keluarga melatih pasien berkenalan dan berbicara saat melakukan kegiatan harian, lalu berikan
memberikan pujian pada keluarga. Itu menjelaskan kegiatan rumah tangga yang dapat melibatkan pasien berbicara, seperti makan, sholat bersama. Latih bicara berbimbing, pasien berbicara dan memberikan pujian. Anjurkan keluarga membantu pasien melakukan kegiatan bercakap-cakap sesuai jadwal. Di aspek ketiga pada keluarga, yaitu bertujuan untuk melatih cara merawat dengan melatih berkomunikasi sama melakukan kegiatan sosial. Yang ke aspek keempat itu bertujuan melatih keluarga membuka fasilitas kesehatan untuk follow up pasien isolasi sosial. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.